Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah teman-teman, kami dari mahasiswa IAIN Parepare akan mempresentasikan pada mata kuliah Dasar Teknologi Pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang mobile learning. Dan perkenalkan kami dari kelompok 4, beranggotakan 7 orang. Ada Muslimah Samir, Musdalifah, Siti Baria, Ainun Anissa Akas, Budiman, Rida Anugrah Kahar, dan Sudaria. Okay, let's start. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian M-learning. Mobile learning didefinisikan oleh Clark Quinn pada tahun 2000 sebagai the intersection of mobile computing and e-learning. Accessible resource wherever you are, strong search capabilities, rich interaction, powerful support for effective learning, and performance-based assessment. E-learning dependent of location in the time or space. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka mobile learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada konsep pembelajaran tersebut, mobile learning membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa setiap materi pengajaran cocok memanfaatkan mobile learning ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas tentang sejarah perkembangan mobile learning. E-learning atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer. Pada tahun 1990, di era CBT, Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Nah, kemudian pada tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak tahun itu, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Kemudian di tahun 1997, LMS atau Learning Management System, seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Di tahun 1999, sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran atau learner maupun administrasi belajar mengajarnya. Sekarang kita akan membahas karakteristik mobile learning secara umum. Nah, yang pertama, mobile learning cenderung menggunakan perangkat mobile atau media portable seperti iPhone, handphone, smartphone, PC tablet untuk mengakses sistem pembelajaran online. Yang kedua, manfaat perangkat dan teknologi komunikasi bergerak. Yang ketiga, praktis dibawa kemanapun sehingga mobile learning memiliki ketertarikan tersendiri.
Yang keempat ialah dengan mobile yang terkoneksi dengan internet, maka pengguna dapat menjelajah dunia, termasuk dalam mencari bahan ajar yang mendukung kegiatan proses pembelajaran. Dan selanjutnya, peran guru adalah jembatan pendukung atau fasilitator atau untuk memberikan bimbingan dalam belajar. Kemudian, ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Dan yang terakhir adalah penggunaan mobile learning ini tidak terbatas pada ruang dan waktu. Nah, adapun karakteristik mobile learning menurut Sukartawi pada tahun 2003 yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, menggunakan bahan ajar yang mandiri atau self-learning materials. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang terkait dengan administrasi pendidikan. Baik, kita akan membahas manfaat e-learning secara umum. Ada 3. Yang pertama, fleksibel. E-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Yang kedua, belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Dan yang terakhir, efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Adapun manfaat e-learning menurut Pranoto tahun 2009 ada 5. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan aktif dari mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi. Sekarang, kita bahas tentang manfaat mobile learning secara umum. Nah, yang pertama ini kita lihat ada suplemen atau tambahan. Mobile learning berfungsi sebagai suplemen atau tambahan, yaitu peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi mobile learning atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi mobile learning. Yang kedua, komplemen atau pelengkap. Mobile learning berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap, yaitu materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir, ada substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik atau siswanya. Tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari peserta didik.
Oke, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kelebihan mobile learning. Ada 5. Yang pertama, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, device-nya memiliki harga yang relatif murah. Dan yang ketiga, ukuran perangkat yang ringan dibandingkan PC desktop. Yang keempat, dapat menampung lebih banyak pembelajaran karena mobile learning. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Sekarang kita bahas tentang kekurangan mobile learning. Yang pertama ada kemampuan prosesor, yang kedua kapasitas memori, yang ketiga layar tampilan, yang keempat jatuh daya, dan yang terakhir adalah perangkat I/O. Adapun materi terakhir kita adalah implementasi mobile learning. Ada 3. Yang pertama, Excel Learning dan PhoneGap. Nah, Excel Learning adalah aplikasi untuk membuat bahan ajar interaktif berbasis web. Nah, hasilnya digabungkan dengan PhoneGap, maka dapat dihasilkan mobile learning yang dapat dijalankan pada OS Android ataupun mobile device lainnya. Adapun yang disebut dengan PhoneGap adalah framework yang dapat digunakan untuk membuat mobile web app sehingga menjadi aplikasi native yang dapat dijalankan berbagai sistem operasi mobile device seperti iOS, Android, BlackBerry, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada Adobe Air. Adobe Air kependekan dari Adobe Integrated Runtime, adalah sebuah cross-platform runtime environment keluarga Adobe yang berguna untuk menjalankan aplikasi berbasis Flash. Dan yang terakhir adalah AppsGeyser. AppsGeyser adalah layanan berbasis online atau web yang memungkinkan para pengguna membuat aplikasi Android mereka dari konten sebuah website, lebih tepatnya mungkin kita sebut launcher. Baiklah, teman-teman, itulah tadi materi yang sempat kita sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan silahkan teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami dengan mengisi kolom komentar di bawah. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.